Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama nelayan menangkap ikan terumbu terdapat di Kabupaten Bengkulu. Kita mulai dengan penurunan jaring. Kita mulai dengan membuka untuk pakan pada kapal. Jadi bisa kita lihat sekarang kita hampir selesai masang jaring dan nanti sekarang kita menuju ke pangkal jaring kembali. Yang berwarna merah ini adalah pangkal jaring tadi, dan ini akan diambil dan ditaruh di dalam kapal kembali. Kemudian ujungnya ini akan diambil kembali, kemudian akan ditaruh di atas kapal. Jadi ujungnya ini pangkalnya akan dipisahkan dari bendera ini dan dibuka, kemudian ujung ini akan dibuka, kemudian dipasang pada kapal ini, dan ini dikapalkan, dan kita akan menunggu ya selama seru. Tadi pasang, kemudian akan surut, kemudian pasang kembali. Apanya? Dan akan ditaruh di sini ya. Jadi baik, kita akan beralih kepada hasil tangkapan daripada jaring yang telah ditanam di bawah laut, yaitu sekitar 3 jam ya. Kita lihat hasilnya, dan ini Bapak ini sedang menarik ujungnya, dan pakaian daripada Bapak ini ada berdua ya, dan kedua-duanya sudah berganti pakaian sebab ini akan bersentuhan dengan air, sehingga di sini ada berdua. Yang satu menarik tali bagian atas, yang satu menarik tali bagian bawah daripada jaring. Kita akan melihat hasil tangkapan yang tujuan utamanya yaitu ikan terumbu ya. Bagaimana bentuk daripada ikan terumbu ini, walaupun tadi sudah kita lihat ya bentuk ikannya di awal ya. Ini udang, mungkin udang ini Biang. biasanya bukan udang, lomi. Ini juga lomi. Jadi ada dua hasil tangkapan, ada lomi, ada ikan terumbu, dan
Ada juga kadang-kadang udang ya, kan, tapi mengingat hasilnya sedikit dan juga ukurannya juga kecil, sehingga biasanya akan dibuang oleh nelayan ini ke laut. Dan kita lihat ya, ini bapak yang berwarna, yang memiliki baju berwarna merah itu sedang mengambil hasil tangkapan. Ini adalah ikan turbuk. Ini akan ditaruh ke tempatnya, yaitu ya ikan turbuk ini ditaruhnya di sebelah kiri daripada bapak yang memakai baju putih. Ini juga Langsung, Mas. ikan terubu, dan ini adalah lome. Nah, ini adalah lome yang setengahnya tadi ditaruhnya di bawah saja. Dan lome ini adalah ikan yang transparan ya. Ini juga lome. Ini hasil tangkapan ya. Yang panjang jaringnya tadi yaitu sekitar 39 lembar. Kemudian satu lembar itu berkisar antara, ini juga lome. Jadi hasil tangkapnya itu adalah lome dan ikan turbuk. Satu lembar daripada jaring ini itu berukuran sekitar 17 depa satu. Ini ikan terubu. Ini adalah ikan terubu. Dan ini 39 helai jaring. Dari 39 ini juga ikan lome ya. Kalau ikan lome itu akan ditaruhnya langsung di bawah. Akan tetapi Satu apa? di Ini yang satu. taruhnya di dalam ember nanti. Oh iya. Embernya tadi ya, ini juga ikan terubu. Dan ikan terubu ini ya lumayan mahal ya. Kalau di nelayan ini mencapai 50.000 per ekor ya. Tapi itu yang berukuran besar dan juga dia harus bertelur. Akan tetapi kalau ukuran sedang biasa Itu satu lagi. dijual 3 itu kita lihat ya, di sana juga ikan terubu. Jadi ikan terubu ini lumayan cantik ya. Dengan sisi yang lumayan keras. Akan tetapi dia memiliki duri yang Tangan lepas. atau tulang, yang memiliki tulang yang banyak sekali, dan rasanya ikan ini sangat enak sekali sehingga disukai Satu oleh apa? masyarakat Ini yang satu. Bengkalis pada umumnya. Oh, bukan. Ini Oh, iya. juga ikan terubu. Jadi ya, kalau kita lihat dia ini ada 2 atau 3 spesies yang didapatkan, yang 4 lah mungkin ya. Ikan terubu, kemudian ikan lome, dan di samping itu buntal. Kemudian itu yang umum, dan juga ada kalanya yang diperoleh. Ini juga lome. Itu satu lagi. Ikan hiu, tetapi ini anak hiu. Dan kita lihat lagi ini juga ikan terubu. Yang kata orang ya, ikan terubu ini itu sudah hampir punah. Akan tetapi kalau kita lihat pada hasil daripada hasil tangkapan daripada nelayan ini lumayan banyak, dan boleh jadi pada saat ini, tetapi sesuai dengan musim. Kalau umpamanya pada musimnya itu ikan terubu ini
Tetapi kalau tidak pada musimnya itu juga tidak, kadang-kadang tidak ada di peroleh. Ya mungkin nelayan ini dalam 1 bulan itu belum tentu ada yang di sana juga kita melihat ikan terumbu ya yang tertangkap. Video ini lumayan panjang Bapak Ibu, itu hampir yang ini adalah ikan hiu. Ikan hiu ini masih anaknya bisa kita lihat ya, dan ini adalah buntal yang saya katakan tadi. Inilah ikan-ikan yang umum ya, yang tertangkap oleh jaring, yang di sini menggunakan jaring. Ini kelihatannya adalah ikan lome juga. Lome yang terbanyak itu lome, kemudian disusul dengan ikan terumbu, kemudian ikan buntal, dan udang itu tapi ukuran kecil sekali ya. Jadi dan juga tidak bisa dimakan oleh nelayan. Dan ini juga udang itu yang dibuang oleh bapak yang memiliki baju. Ini juga ikan terumbu Bapak Ibu ya, yang tertangkap oleh nelayan ini. Perairan tempat menangkap ikan terumbu kan, apa ini itu kuatnya ada beberapa daerah ya, yaitu ada di Selat Bangkalis, ada selat antara Pulau Sumatera dan Pulau Padang, itu yang di seberang dari Pulau Pakning. Kalau dulunya itu ada yang besar dijumpai. ikan terumbu ini bisa dijumpai di daerah Jojo ya, terkecilnya. Tapi pada saat ini dia sudah berpindah ya. Tapi ada juga yang masuk sungai ini kan. Sesat sekarang. Yang masuk ke kapal ya Pak. Iya. Ini juga ikan terumbu ya. Jadi ikan terumbu ini ada yang jantan, ada yang betina. Kemudian yang jantan itu dia berukuran kecil, yang betina berukuran besar. Tadi satu ketemu. Jadi ikan ini dia termasuk hermaprodit ya. Hermaproditnya di sini yaitu protandri, dan ini ikan terumbu yang berukuran kecil. Yang berukuran kecil ini adalah yang jantan, yang jantan. Kemudian yang jantan ini pada ukuran tertentu dia akan masih biasa atau jenis apa belum? kelamin menjadi betina. Udah ya, udah telur ya. Jadi pada saat kecil Lebih banyak pagi awang jenis dapatnya dari malam. kelaminnya itu Orang jantan, tadi tapi kenapa? yang ini adalah ini bukan terumbu ya, ini adalah lome. Lome ini sangat enak ya kalau di sup, dan juga dagingnya enak sekali. Dan ini juga ikan lome, dan dari awal kita sampaikan bahwa lome ini yang terbanyak ikannya di Selat Bangkalis ini. Kalau kita bercerita masalah ikan terumbu ini ikan terumbu ini dia waktu kecil dia jantan, kemudian kalau besar dia sudah menjadi betina. Dan Alhamdulillah banyak nih. yang jantannya atau yang berukuran kecil ini hanya
dijumpai di daerah Dompas ini. Nah ini dia ikan terubu ya, daerah Dompas ini. Kemudian kalau yang betina ini dijumpai di daerah Dompas dan juga dijumpai di Besar. Bakul. Baru dapat. Dan kemungkinan Apanya, ikan ini baru naik? berasal dari tadi ya. Selat Melaka. Akan tapi kami dalam melakukan sampling ini tidak sampai di Selat Melaka, sehingga sulit juga menyimpulkan penelitian sebab yang ditangkap di Selat Melaka itu tidak ada. Yang menangkap ikannya di Selat Melaka itu tidak ada nelayan. Mungkin yang terbaik adalah menggunakan sistem tagging. Akan tetapi ikan ini dia memiliki sifat yang sangat sensitif sekali. Kalau umpamanya ditangkap dalam keadaan hidup itu juga sangat sulit. Ini juga ikan lome yang tertangkap. Jadi sulit. Jadi kesulitan kami di dalam penelitian itu asal-usul ikannya. Jadi kalau umpamanya ingin mencari ikan terubu ini, yaitu di bulan-bulan purnama atau bulan mati. Akan tetapi seandainya dijumpai di bulan purnama, kadang-kadang dia tidak ada di bulan mati. Di dalam kehidupan ikan terubu ini, dia memiliki sifat di dalam bereproduksi. Itu sudah dijumpai sepanjang tahun. Dia melakukan spawning. Akan tapi ini juga bias ya, atau yang jantan. Ditemukan dia di sepanjang tahun. Akan tapi jumlahnya itu sangat kecil sekali. Umpamanya kalau di bulan 2, bulan 3 itu sangat kecil sekali. Yang terbanyak itu dijumpai yaitu pada bulan September, bukan September, di bulan Juli akhir. Ini juga yang jantan ya, yang betina ya. Ini telurnya, kalau umpamanya telur ini sudah besar, itu harganya semakin mahal. Dan juga bisa kita lihat ya, ukuran ikan ini lumayan besar. Kemudian di waktu kecil dia jantan. Kemudian dijumpai kalau yang jantan ini hanya di perairan Dompas, yang di daerah Dompas. Kemudian pada saat ini bukan di daerah Dompas, dia di seberang sana, yaitu bagian Pulau Padang. Dan dulu sampai ke daerah Lalang, tetapi pada saat ini di Lalang dia tidak ditemukan. Hanya sekali-sekali dia. Dan rasanya daripada ikan terubu ini juga berbeda antara ikan umpamanya yang ditemukan di Dompas. Itu harganya disebabkan rasanya lebih enak daripada yang ditemukan di Buruk Bakul. Buruk Bakul ini di bagian utara daripada Pulau Bengkalis. Itu harganya lebih murah yang ditemukan di Buruk Bakul daripada di pulau di daerah Dompas. Mungkin ini bisa dipahami. Kalau di Buruk Bakul, ikan terubu ini itu tidak ada yang matang bonatnya. Kalau seandainya kita meneliti di bagian
bawahnya, yaitu daerah Dompas, ikan terubu ini memiliki telur yang besar-besar. Boleh jadi disebabkan telurnya Banyak biasanya masih besar sehingga rasanya menjadi enak. Jadi ini juga yang jantan ya. Kalau seandainya telur daripada ikan ini sudah keluar, itu rasa daripada ikan ini itu tidak begitu enak. Ini bisa kita buktikan kalau seandainya di musim penangkapnya itu ada 3 hari, dia masuk ke 4 hari. Pada hari keempat itu ikan terubu ini akan dijumpai yang di Buruk Bakul. Dia di dalam Ini masih biasa. dia bermigrasi. Jadi dari Selat Melaka melintasi Buruk Bakul, kemudian sampai di Dompas. Di Buruk Bakul itu gonat daripada ikan ini itu masih levelnya level 3 ke bawah. Kemudian setelah sampai di daerah Dompas ini sudah matang. Jadi seluruh daripada ikan terubu ini telah matang gonatnya apabila dijumpai di Dompas. Begitu juga dengan yang jantan. Yang jantan ini hanya dijumpai di daerah Dompas. Apa tujuannya? Tentu untuk melakukan spawning. Spawning yang dilakukan oleh yang jantan. Bunyi, Pak, ya? Nah, Buntal. itu kemungkinan Gila. dijumpai di daerah Dompas ini. Ya, sehingga ya tadi saya katakan bahwa di daerah Dompas itu dia pada hari jadi bulan ke-14, 15, 16 ini pada bulan Arab ya. Kemudian pada bulan ke-17 dia tidak ada. Dia akan bermigrasi kembali ke dari Dompas ke Selat Melaka ini melalui daripada Buruk Bakul. Jadi ikan yang telah memijak tentu seperti orang melahirkan. Jadi gizi atau lemak yang ada pada ikan tentu akan berkurang, sehingga kemungkinan ya rasa daripada ikan yang tertangkap di Buruk Bakul, yaitu yang di sebelah utara daripada Dompas, rasanya tidak begitu enak. Itu pada hari keempat, dan kemungkinan boleh jadi ikan ini memijak di Buruk Bakul, di Dompas, ini yang bagian selatannya, kemudian kembali dia migrasi ke Selat Melaka. Dan dalam migrasinya itu Ini kalau dia biasa ke Selat melaut Melaka, tahu ya Bang. melalui daripada Itu sianu tuh ya, Buruk tahu ya. Bakul. Sehingga ikan-ikan yang di Buruk Bakul ini rasanya itu tidak enak. Kemungkinan ya ini tentu perlu diteliti ya daripada rasa daripada ikan yang telah memijak ini. Jadi terutama ikan terubu, sehingga kita bisa menghasilkan rasa yang tidak enak itu secara ilmiah, dan mungkin ini akan bisa dikaji di dalam penelitian selanjutnya, sehingga kita bisa mendapatkan data tambahan dari penelitian ini. Ini bisa kita lihat kembali ya, ini adalah
ada ikan. ah, jadi yang dilemparkan oleh nelayan ini adalah yang masih jantan ya, atau yang masih kecil, dan yang masih kecil ini itu sangat aneh juga. Apa sebab hanya ditemukan di daerah Dompas, sementara di perairan lain seperti di Puruk Bakul justru tidak ditemukan. Dan boleh jadi ikan yang berukuran kecil ini atau bias ini boleh jadi hanya dia hidup di sekitar Dompas. Udah habis, Bang? Apa sebab? Di perairan lain dia tidak ditemukan, Iya. terutama di daerah Buruk Bakul, sementara yang di Selat Melaka ini tidak ada yang menangkap ikan terubu ini. Dan kemungkinan ini mirip dengan Iya, ikan salmon, akan tetapi ikan salmon dia hanya sekali di dalam hidupnya menjelang memijah. Setelah memijah, ikan salmon itu akan mati, akan tetapi dia hidupnya justru di laut lepas, kemudian dia memijah ke daerah sungai. Ikan terubu mirip dengan itu, dengan ikan salmon, akan tetapi dia bermigrasi ke dari Selat Melaka ke daerah Dompas. Jadi dia boleh saja dia hidup di daerah Selat Melaka, akan tetapi dia akan memijah di daerah Dompas, sehingga kalau kita lihat ya, yang di Selat Melaka ini tidak ada, tetapi yang dijumpai hanya di Buruk Bakul, dan itu gonatnya belum matang. Kemudian setelah matang dia akan bermigrasi ke daerah Dompas, dan setelah dia melakukan perkawinan, kemudian dia kembali ke Ini menutup. Selat Melaka. Baik, ini sudah selesai penangkapan ikannya, dan seluruh jaring sudah diangkat, dan selanjutnya penutup palka Ini perlakuan terhadap jaring. ditutup, dan bisa kita lihat ya, nelayan menutup jaringnya dengan spanduk berwarna hijau ya, kemudian akan ditutup palkanya. Ini adalah penutup palka dari kapal ini, kemudian ditutup dengan papan kembali ya. Seluruhnya akan ditutup sampai tidak terlihat lagi jaring naik jembatan Sedikit lagi. kemudian kita akan melihat hasil tangkapan berupa ikan terubu di Danlome, dan ini adalah ikan terubu yang tertangkap tadi. Kemudian juga